Halo para pecinta film, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Abang di sini. Kali ini Abang akan merangkum sebuah film seru yang berjudul Jack Reacher yang dibintangi oleh abang saya yaitu Tom Cruise. Film ini akan menceritakan tentang perjalanan mengungkap fakta kasus penembakan beberapa orang secara acak oleh seorang sniper dan membuat sebuah konspirasi kepada seorang mantan sniper handal. Oke, daripada berlama-lama kita langsung saja ke alur. Berlatar di sebuah gedung, kita diperlihatkan seorang sniper bernama Charlie yang sedang membidik beberapa orang targetnya. Lalu dia pun menembak 5 orang secara acak. Setelah selesai, si Charlie pun pergi meninggalkan tempat itu dengan menggunakan mobil van berwarna putih. Tak berselang lama datang polisi beserta rombongan untuk menelusuri TKP. Seorang detektif yang bernama Emerson menemukan barang bukti selongsong peluru dan sebuah koin. Setelah koin itu diperiksa, polisi menemukan sidik jari pelaku penembakan. Sidik jari menunjukkan sebuah identitas mantan seorang sniper handal yaitu James Barr. Kemudian polisi langsung mendatangi tempat tinggal James Barr untuk melakukan penangkapan. Polisi pun menemukan James Barr yang sedang tertidur di ranjangnya, serta barang bukti alat perakit peluru dan sebuah mobil van putih yang sama persis seperti yang dipakai oleh penembak tadi. Lalu scene berpindah ke ruang interogasi. James Barr kemudian diinterogasi selama 16 jam. Karena dia bingung dan tidak tahu apa-apa, James Barr tak mengeluarkan sepatah kata pun. Lalu kemudian dia menulis di sebuah kertas. Isi tulisannya yaitu Get Jack Reacher, yang artinya cari Jack Reacher. Si detektif pun bingung siapa itu Jack Reacher. Setelah searching, Emerson dan Rodin pun menemukan biodata Jack Reacher. Kita panggil saja Jack. Diketahui Jack adalah mantan polisi militer yang berprestasi. Semasa tugas ia pernah mendapat medali kehormatan di bidang pertahanan. Setelah mengabdikan hampir seluruh hidupnya, ia lalu berhenti kemudian menghilang begitu saja. Dia pun sulit untuk ditemukan kecuali dia ingin ditemukan. Setelah mereka berdua memikirkan bagaimana cara menemukan si Jack ini, tiba-tiba Jack datang menemui mereka. James Barr. Dia pun langsung melihat keadaan James Barr yang koma karena dipukuli oleh tahanan lain. Kemudian Rodin pun bertanya kepada Jack perihal hubungannya dengan James Barr. Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Jack. Jack malah berkata dia ingin melihat barang buktinya. Tapi Rodin meminta jawaban atas pertanyaannya tadi. Tanpa ada jawaban, Jack langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Emerson dan Rodin lalu mengejarnya. Di tengah perbincangan datang seorang wanita yang bernama Helen. Tidak lain dan tidak bukan, ia adalah pengacara James Barr yang akan menangani kasusnya. Lalu Helen dan Jack melanjutkan obrolannya di sebuah kafe. Sambil direkam, Helen mengajukan beberapa pertanyaan kepada Jack perihal kasus James Barr. Jack mematikan alat perekam milik Helen lalu menceritakan latar belakang James Barr saat masih bertugas dulu. Scene berpindah ke masa lalu James Barr. James Barr adalah seorang sniper handal yang dilatih keras sebanyak 2000 tembakan dalam sepekan. Lalu James Barr dikirim ke Irak untuk misi pengintaian siang dan malam selama 2 tahun. Selama menjalankan misi itu, dia tidak pernah mendapat perintah untuk melepas tembakan. Hingga perang berakhir, pasukannya pun ditarik. Dilatih sekeras itu tidak pernah mendapat perintah untuk menembak. Jemari James Barr merasa gatal ingin sekali menembak. Lalu dia melampiaskan rasa ingin menembaknya dengan membunuh 4 orang bersenjata.
Saat itu James Barr tidak tahu kalau target yang ditembaknya itu adalah buronan pemerkosa 28 wanita. James Barr lalu ditangkap oleh Jack Reacher. Karena ada pihak yang mengatasnamakan perang, James Barr kemudian dibebaskan, kasusnya pun ditutup. Setelah Jack menceritakan semua itu, Helen memintanya menjadi ketua penyelidik untuk kasus itu. Tanpa jawaban, Jack pun langsung pergi menggunakan bus. Thanks for the coffee, counselor. Ketika di bus, Jack kembali memikirkan kasus itu. Dan saat Helen akan pergi, tiba-tiba Jack sudah ada di depan mobilnya. Lalu Jack membuat kesepakatan dia akan menyelidiki kasus James Barr dan menilainya secara objektif dengan satu syarat. Helen juga harus menilai para korban dengan objektif. Lalu Helen pun menerimanya dan mendatangi satu persatu keluarga korban untuk mengetahui latar belakang korban. Saat bersamaan, Jack juga mendatangi TKP dan mengamati TKP dari berbagai sudut. Saat itu juga ada seseorang yang memperhatikan Jack. Karena di film tidak disebutkan namanya, kita panggil saja si Jones. Setelah selesai mendatangi TKP, Jack kemudian melihat barang bukti senjata yang dipakai si penembak itu. Si detektif Emerson menganggap remeh Jack karena Jack tidak pernah mencatat saat menyelidiki sebuah kasus. Alasan Jack tidak mencatat karena dia mampu mengingat semua hanya dengan satu kali melihatnya. Lalu Emerson memberi pertanyaan kepada Jack, berapa nomor seri senapan yang digunakan oleh James Barr? Jack tidak menjawab itu. Ia malah menunjukkan kehebatannya dengan memberitahu tahun pembuatan koin yang dipakai membayar parkir si penembak itu. Emerson pun seketika itu terdiam. Forest for the trees. Untuk sedikit merefresh pikiran, Jack mendatangi sebuah bar. Saat sedang bersantai, ia didatangi seorang mbak-mbak cantik yang bernama Sandy. Ini dia orangnya. Sandy mengajak Jack untuk pergi berkencan dan melakukan banyak hal. Tapi Jack menolaknya dengan alasan dia sedang mengirit. Bayangkan kalau kalian yang diajak mbak-mbak cantik ini. Apakah Anda sanggup nolaknya? Tapi Mbak Sandy ini malah ngambek gak jelas karena dia merasa tersinggung dengan ucapan Jack. I am not a hooker. Well, a hooker get the joke. Lalu datanglah pria yang bernama Jeb dan 4 orang temannya yang mengaku saudaranya Sandy dan menantang Jack. Mereka pun bertarung 5 lawan 1 dan dimenangkan oleh Jack. Tak lama setelah itu datanglah polisi lalu menangkap Jack. Who hired you? Saat di kantor polisi, datanglah Helen dan Emerson untuk membebaskannya. Saat Emerson akan pergi, Jack memanggilnya kemudian memberitahu nomor seri senapan milik James Barr. Lalu Jack memberitahu Helen kalau dia dijebak oleh seseorang yang tidak menyukai kedatangannya. Kemudian Helen menceritakan semua informasi latar belakang korban yang didapatnya satu persatu. You want me to say you were right? You want me to say that Scene berpindah ke sebuah gang yang gelap. Di sana kita diperlihatkan si Jones dan Charlie sedang terlibat adu mulut. Karena si Jones ini melakukan kesalahan saat melakukan tugasnya. Tiba-tiba muncul seseorang dari kegelapan. Dia adalah Zack, dalang dari semuanya. Karena kesalahan itu, Zack menyuruh Jones untuk menggigit jarinya sendiri hingga putus. Kemudian si Charlie pun menembaknya. Dan Jones pun mati. Scene berpindah di mana Jack mendatangi sebuah toko onderdil mobil untuk menemui Mbak Sandy. Tapi ia dihadang oleh karyawan toko yang bernama Gary. Namun Jack memaksa masuk ke ruangan Mbak Sandy. Hey, you. Hello, I need some help. Hello? Setelah bertemu Mbak Sandy,
Jack menanyakan alamat Jeb dan menyuruh Mbak Sandy pergi keluar kota untuk sementara. Lalu Jack pun pergi ke alamat Jeb dengan membawa mobil si Jeb yang dititipkan kepada Mbak Sandy. Setelah sampai di rumah Jeb, ia bertanya kepada seorang nini-nini. Namun si nini terlihat sedang mabuk berat. Jack pun langsung masuk ke dalam rumah si Jeb. Ternyata si nini hanya berpura-pura mabuk. Ia lalu menelpon seseorang. Di saat Jack sedang memeriksa semua ruangan, tiba-tiba dua orang tak dikenal menyerang Jack. Namun dengan keahliannya Jack mampu mengatasi dua orang tersebut. Lalu seorang teman Jack menodongkan pistol kepada Jack. Tapi lagi-lagi dengan santainya Jack mampu mengatasinya dan menanyakan keberadaan Jeb. Play with guns. Where can I find him? Setelah selesai, Jack pun pergi dengan membawa mobil temannya si Jeb, lalu diikuti oleh Charlie yang sedang memata-matainya. Kemudian Jack menemui Helen di kantornya untuk membahas lebih jauh tentang kasus James Barr dan memeriksa berkas barang bukti. Jack memberitahu Helen kalau James Barr bukan pelakunya, dia hanya dikambing hitamkan oleh seseorang. Jack juga berkata penembakan 5 orang secara acak hanyalah sebuah konspirasi untuk menyembunyikan satu target asli, yaitu seorang pemilik perusahaan konstruksi terbesar. Yang artinya tujuan si penembak itu hanya 1 orang dan 4 orang lainnya hanya untuk menutupi kecurigaan publik. Tapi Helen sedikit meragukan perkataan Jack. Helen menganggapnya itu hanya sebuah teori. But it's just a theory. Scene berpindah ke Mbak Sandy yang akan pergi malam mingguan. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan Charlie yang berpura-pura mengajaknya untuk minum. Lalu Charlie membunuhnya. Kemudian mereka membuang jasad Sandy di tempat sampah yang tak jauh dari tempat Jack menginap. Tak berserang lama, Jack datang ke tempat itu. Saat melihat detektif Emerson, Jack mengetahui kalau Emerson akan melakukan sesuatu kepadanya. Kejar-kejaran pun terjadi antara Jack dan polisi. Tapi Jack malah mengejar mobil yang terus mengikutinya itu. Karena banyaknya polisi yang menghalangi, Jack pun kehilangan mobil yang memata-matainya itu. Jack pun berhasil lolos dan meninggalkan mobilnya lalu menaiki sebuah bus. Scene berpindah ke Helen. Ia didatangi oleh Rodin dan Emerson untuk menanyakan keberadaan Jack saat ini. Saat mereka sedang berbincang, Jack menelpon Helen untuk mengatakan kalau dia mencuri mobilnya. Dan mengatakan kepada Helen kalau salah satu di antara Rodin dan Emerson ada yang terlibat dengan kasus itu. Si Emerson mulai merasa curiga dengan obrolan Helen di telepon. Kemudian dia langsung mendekati Helen. Helen pun langsung menutup teleponnya dan menyuruh mereka untuk pergi dari rumahnya. Kemudian Jack mendatangi sebuah lapangan tembak untuk mencari petunjuk tentang teman James Barr. Sesampainya di sana, Jack mengajukan beberapa pertanyaan kepada abah-abah pemilik tempat itu. Tapi pemilik tempat itu memberi syarat kepada Jack. Jika Jack bisa menembak tepat di tengah lingkaran sebanyak 3 kali, maka dia akan menjawab pertanyaan Jack. Jack pun menerima tantangan itu dan meminta satu pemanasan. Setelah Jack berhasil menyelesaikan tantangan itu, si abah pun menjawab semua pertanyaan Jack dan memperlihatkan rekaman CCTV tempat itu. I'm saying it's possible the bar had a friend. Always like there. Scene berpindah ke Helen yang berada di lift. Saat bersamaan Emerson datang. Saat berada di dalam lift, tiba-tiba si Emerson menyerang Helen dengan alat setrum.
Setelah Helen tak berdaya, muncul dua orang suruhan Zack dan membawa Helen pergi. Tak lama setelah itu Jack pun menelpon Helen. Tapi yang mengangkat telepon itu si Charlie. Mereka pun sedikit terlibat adu mulut, namun pada akhirnya Jack meminta alamat tempat Helen disandra. You're gonna give me the address, and I'll be along. Scene lalu berpindah ke sebuah tempat pertambangan. Di sana sudah ada Jack yang menunggu kedatangan abah-abah pemilik lapangan tembak. Tak lama datang si abah itu membawa senapan. Jack berharap si abah memberinya senjata, namun si abah itu hanya memberi Jack sebilah pisau saja. Kemudian mereka pun mengamati tempat itu dan mengatur strategi. Cover both roads coming and going. And just picking off some total strangers, all right? Karena tidak ada pilihan lain, Jack pun mengendarai mobil dengan posisi mundur. Tapi sialnya, mobil yang dikendarainya menabrak sebuah batu, lalu dihujani tembakan oleh anak buah Charlie. Namun Jack berhasil keluar dari mobil itu. Tapi sialnya, pisau yang dibawa Jack terjatuh. Si abah pun berhasil menembak satu orang anak buah Charlie. Tanpa pikir panjang, Jack langsung menghajar anak buah Charlie menggunakan batu hingga tewas. Lalu Jack mengambil senjatanya. Karena tersudutkan, Charlie pun memanggil anak buahnya yang lain untuk membantunya menghajar Jack. Mengetahui Helen disandra di tempat yang berbeda, Jack langsung pergi menggunakan mobil tambang. Tapi ternyata yang mengendarai mobil itu adalah si abah yang menjadi umpan. Saat anak buah Charlie keluar, Jack langsung menembaknya. Kemudian Charlie memeriksa tempat itu. Tiba-tiba Jack muncul dan menodongkan senjatanya. Lalu Jack pun membuang senjata dan berduel dengan tangan kosong. Tapi si Charlie mengeluarkan sebuah pisau, namun Jack mampu mengatasinya dan mematahkan tangan Charlie. Mendengar teriakan Charlie, Detektif Emerson kemudian bersembunyi di belakang Helen sambil bersiap mengarahkan pistolnya untuk menembak Jack. Dengan keahliannya, Jack mampu menembak Emerson hanya dengan satu kali tembakan. Lalu Jack mendekati Zack dan menanyakan beberapa pertanyaan. Tapi tak lama Jack menembaknya. Misi pun selesai. What did you do? Get her number, let's go. Scene berpindah. Terlihat James Barr telah sadar dari komanya. Kemudian Helen menunjukkan beberapa foto TKP. Dan film pun berakhir.